Al-ula kana idza sami al-adzan la yaji'ul jamaah. Kesalahannya orang itu yang pertama, idza kana sami'an nida la yaji'ul jamaah. Sama seperti tadi, ketika waktu sudah mulai adzan kumandang tapi tidak cepat-cepat melaksanakan sholat, tidak melaksanakan sholat, apalagi boro-boro dengan sholat jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin Bapak Jamaah Talim Al-Ikhlas Perumahan Gria Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan waktu, umur panjang, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menghidupkan syiar Islam di tengah-tengah lingkungan kita dengan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan rutin taklim malam Senin ini. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam meningkatkan ketaatan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya kelak yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim kali ini dengan materi Fadhailul A'mal dengan referensinya biasa. Kitab ini jadwalnya kitab Duratun Nasihin sampai halaman 141. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini, amin. Ini pembahasan ini kayaknya hanya sekedar hikayah ini Pak ya, hikayah. Tapi hikayah tersebut langsung diambil dari redaksi hadis yang panjang. Nanti dalam hikayat tersebut nanti kita ambil hikmahnya apa yang terdapat dalam hikayat tersebut. An Abi Hurairah, kamu paham ya? An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Annahu qol, annahu sak temene Kanjeng Nabi iku kolang dika sapa Nabi
Mata, mata, mata ini bahasa Arab ya. Kalau mata bahasa Indonesia mata. Nah, tapi kalau dijadikan bahasa Arab, mata artinya kan orang yang punya mata, berarti melek ya. Tapi mata bahasa Arab mati. Dari fi'il madi, mata yamutu mautan. Mata wis mati sapa rajulun, sapa wong lanang. Ada seorang yang meninggal fi zamanin nabiyyi ing dalam zamanin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang meninggal pada masa Nabi. Faqoma mongko nyolati sapa Nabi alaihi salam ala janazatin ing atase janazah liusalliya. Faqoma mongko ngadeg sapa Nabi alaihi ing faqoma mongko ngadeg sapa Nabi alaihi salatu wasalam ala janazatin ing atase janazah. Nabi berdiri di depan janazah. Tujuannya apa? Liusolliya, krono nyelati sapa Nabi alai ing atase rajul. Ini suatu ketika ada orang meninggal, seorang laki meninggal, karena kewajiban seorang muslim adalah kalau ada orang meninggal diantaranya adalah apa? Menyolatkan. Ketika Nabi berdiri di depan jenazah untuk menyolatkan, ya, berdiri ini belum takbir, belum Allahu Akbar, baru berdiri aja nih. Fataharroka, no, ini Fataharroka mongko obah opo al kafanu kafan. Nah, baru berdiri, belum disolat, belum Allahu Akbar, ya. Jadi kafannya ini dalam buku saya sudah dibungkus itu, berarti zaman Nabi ini enggak pakai itu Pak ya, enggak ditutup pakai keranda ya. Jadi langsung mayatnya ditaruh di depan, disolati. Tiba-tiba fataharrokal kafanu, tiba-tiba kafannya itu bergerak. Wa nadarahu lan ningali sapa Nabi ing kafan. Jadi ketika bergerak itu Nabi melihat. Jadi ini melihat langsung secara nyata, secara real ya, bukan hoak Pak ya, langsung nih Nabi melihat langsung. Fawajada, ya, fawajada mongkon nemu sapa Nabi fihi ing dalam kafan. Nah, ketika itu kafannya bergerak, tiba-tiba Nabi melihat dan menemukan apa yang ditemukan Nabi? Hayatun, ular. Hayatun pakai tajid, iyanya pakai tajid ya. Hayatun ular, tapi kalau hayatun hidup, kan? Bahasa Arab ini beda tajid, beda makna, beda apa? Beda alif, beda makna. Hayatun ular ini kalau hayatun ini ular besar. Anda kalanya itu kalau bahasa Arab itu apa? Subbanun juga ular, af'a juga ular, hinsun juga ular, tapi jenis ularnya berbeda-beda gitu. Tapi secara umum biasanya kalau dalam bahasa-bahasa kitab ini yang sering dipakai hayatun, ular. Tamtasu kang ngisep opo hayah, ngisep damau ing apa? Getai jenazah, getai rajul gitu. Wa ta'kulu lan mangan sapa hayya lahmau ing daginge rajul. Nah, jadi ular itu ketika Nabi melihat kafan itu bergerak, ternyata situ ada ular. Ular itu bukan hanya diam, bergeraknya ular bukan diam, tapi apa? Dia melakukan aksinya, ngisep darahnya,
padahal darahnya udah habis, ya mungkin sisanya. Kemudian bukan hanya ngisap-ngisap darahnya, tapi itu jenazah sudah apa? Dicakar-cakar, ya, dicakar-cakar, sudah diobrak-abrik, berarti sudah banyak kondisinya seperti itu. Setelah melihat kondisi seperti itu, Nabi sholat tidak sendirian, di belakangnya ada para sahabat, termasuk Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang lain. Faqasada mongko nejo so Abu Bakar radhiyallahu taala anhu nejo ayat riba ing yento apa mukul sapa Abu Bakar ha ing hayya. Nah, ketika Abu Bakar melihat seperti itu, ya, jadi Abu Bakar langsung apa membatalkan dari apa, karena itu kan sholat belum dimulai, ya, belum dimulai. Langsung Abu Bakar bergerak mau mukul kamarnya itu, mau usir ular itu. Setelah Abu Bakar bermaksud seperti itu, tiba-tiba dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, fana tokot mongko iso ngomong. Jadi ular zaman dulu bisa ngomong, Pak, ya. Sekarang kemarin ada bilang semut bisa ngomong. Anda bisa bicara dengan semut. Ya, tahu lah, semakin kesini semakin aneh, ya. Tapi banyak ada yang mengikutinya. Tiba-tiba fana tokot al hayyatu mongko iso ngomong opo al hayyatu ulo. Jadi tiba-tiba ular itu bisa ngomong dengan biidznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Memang semuanya itu dengan izin Allah. Kalau Allah sudah menghendaki, ya apa yang tidak mungkin jadi mungkin, apa yang mungkin jadi tidak mungkin. Kalau Allah sudah berkata kun fayakun, pasti jadi. Dengan kondisi apapun, kalau Allah sudah berkehendak pasti jadi. Semuanya itu dengan biidnillahi, dengan izin Allah. Kalau Allah sudah mengizinkan, ya, kalau Allah sudah memberi, mani aliman a'toita, kalau Allah sudah memberi, sudah berkehendak memberi, tidak ada seorang pun yang sanggup merintangi, yang sanggup menghalangi. Karena dengan izin Allah, faqalat mongko ngomong sopo opo hayya bilisanin fasikin, kelawan lisan kan fasik. Ular ini bukan hanya sekedar ngomong bahasanya ular, tapi dengan bahasa yang dipahami manusia saat itu, dengan bahasa yang jelas, bahasa yang fasih, bahasa yang jelas, bahasa yang fasih. Ngomongnya gimana? Yang diucapkan ular itu baca kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau umpamanya ada itu terjadi sekarang, apa menjadi, Pak? Viral, ya, posting, ada ular ngomong, baru ngomong mengeluarkan suara, ular ngomong. Ini yang diucapkan kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sini dasinya pakai abduhu wa rasuluh. Waqalat, ini bukan waqalat mestinya, waqalat, ya benar. Waqalat lan ngendika ngomong sapa hayat, apa hayat, ngomongnya nyaut sama Abu Bakar, karena tadi yang mau bertindak Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, ini ular juga tahu namanya Abu Bakar, karena dengan izin Allah. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, lima tadribni, lima krono apa tadribni mukul sironi ing ingsun, walai sali dambun lan ora ana li iku tetep kedue ingsun dambun dosa kesalahan, wa ana lan utawi ingsun iku makmuratun den perintah bidzalika kelawan kon kanthi nutur. Wahai Abu Bakar, lima tadribni, kenapa engkau mau mukul aku?
walaisa li dambun, aku nggak punya dosa, nggak punya salah. Aku seperti ini ma'muratun, diperintah oleh Allah. Aku seperti ini adalah apa? Diperintah oleh Allah. Kalau tidak diperintah oleh Allah, saya nggak bakal sampai sini, saya nggak berbuat seperti ini. Amaroni Allah, amaroni perintah ingsun sapa Allah Ta'ala, diperintah an uadzibau yen to niksa ingsun hu ing rajul ila yaumil kiamati, sampai dina kiamat. Aku diperintah Allah untuk menyiksa orang ini bukan hanya sekarang, bahkan nanti sampai dia masuk luang kubur, masuk di alam barzah, sampai hari kiamat. Aku diperintah Allah untuk menyiksa orang ini, kondisinya seperti ini. Berarti siksa tersebut ditunjukkan Allah kepada Nabi sebagai pelajaran pada sahabatnya dan orang-orang yang beriman, kaum muslimin dan muslimat pada umumnya sampai akhir zaman nanti. Faqala, nah setelah mendengar seperti itu ya, setelah mendengar klarifikasi ular seperti kepada Abu Bakar bertanya, faqala mongko ngendika Abu Bakar, ma khotoyahu, ma utawi apa to iku khotoyahu, kesalahan rajul. Abu Bakar tanya, kesalahannya apa ini orang ini sehingga kamu berbuat seperti ini? Kamu diperintah Allah seperti ini, apa kesalahan orang ini? Faqalat mongko jawab opo al hayyatu, ular, lahu maring Abu Bakar, salasu khoto ya khotiatin. Nah, jawabnya salasu khotiatin, ada 3 kesalahan orang ini. Kesalahan orang tersebut yang pertama ikut tarikus sholat. Yang pertama, orang ini kesalahannya ketika masih hidup tarikus sholat, meninggalkan sholat. Ini betapa pentingnya sholat, sampai itu siksanya diperlihatkan ketika jenazah tersebut belum dikirim ke alam barzah, masih di dunia, masih dilihat oleh saudara dan keluarganya, itu diperlihatkan seperti itu. Makanya pesan Al-Quran dalam ayat yang lain, hafidu alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidu alas sholawati, hafidu peliharalah, alas sholawati terhadap semua sholat. Yang dimaksud sholawat ini semua sholat 5 waktu yang sudah menjadi kewajiban kita. Suruh melihara, pelihara sholat. Kalau suruh melihara berarti apa? Harus dirawat, harus dijaga. Yang 5 waktu itu jangan sampai hilang salah satunya, apalagi hilang semuanya. Suruh merawat. Wassolatil wusta, dan sholat wusta. Wusta ini sholat pertengahan, artinya wusta kan pertengahan. Kalau diambil sholat 5 waktu, zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau diambil tengah-tengahnya berarti asar. Berarti yang dimaksud sholat wusta ini adalah sholat asar. Karena apa? Sholat asar ini termasuk sholat yang rawan ditinggalkan. Karena apa? Pada saat itu orang sudah apa? Kondisinya sudah apa? Sudah, kalau yang bekerja sudah lagi pulang kerja, di tengah perjalanan sibuknya kegiatan. Itu waktu asar. Contohnya kalau orang yang kerjanya di laut umpamanya, itu asar
perjalanan pulang, sopir juga begitu ya, apapun semuanya ya, kan itu ada lagunya Pak ya, ada lagunya ya, subuh kesiangan duhur kerepotan asar di perjalanan maghrib kecapean isya. Nah, isya ketiduran. Lagunya itu yang sering dilakukan ibu-ibu itu ya. Asar ini apa? Waktunya merepotkan, mungkin waktunya tanggung. Tanggung sampai tanggung kurang dikit sampai waktunya habis. Tarikus sholah, apa kesalahan tersebut? Tarikus sholah, meninggalkan sholat. Karena sholat ini apa? Biqadri imani rajulin as-sholah. Kadar yang menentukan iman seseorang itu adalah apa? Adalah sholatnya. Kalau orang itu sholatnya enggak pernah ditinggalkan, oh berarti imannya masih apa? Masih kokoh di dalam hatinya. Walaupun kita tidak bisa mengerjakan sholat jamaah, walaupun kita kerjakan sholat sendirian, jangan sampai ditinggalkan. Kalau memang ada waktunya sholat untuk jamaah, itu lebih baik, lebih afdol. Dalam hadis yang lain, man hafadhu ala sholawatil khamsi, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktunya, mulai dari subuh ketemu subuh lagi. Man ini berarti umum, tidak melihat ini orang dari mana, orang suku apa, negara mana. Mereka mengatakan pokoknya dia beriman, beragama Islam, umum. Man hafadhu ala sholawatil khamsi, barang siapa yang selalu menjaga sholatnya 5 waktu, kana lahu nuron, kelak orang tersebut akan mendapatkan cahaya yang terang. Termasuk cahaya yang terang itu gimana? Terang pikirannya, terang jiwanya, terang keluarganya, terutama nanti terang di alam kuburnya, terang di alam barzahnya, terang ketika kita lewat jembatan Shiratal Mustaqim, terang, nuron wa burhanan, dan mendapatkan tanda bukti, lisensi. Jadi sholat ini sebagai bukti bahwa kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa najatan, dan selamat fi yaumil qiyamati, di hari kiamat. Selamat dari apa? Selamat dari hal-hal yang menyedihkan, dari hal-hal yang mengkhawatirkan. Berarti ini sholat. Untuk itu ini selalu kita jaga, terutama anak-anak kita selalu kita ingatkan, terutama anak-anak remaja. Ini anak-anak remaja ini yang sering susah ya, kita perintah untuk ingatkan sholat itu susah. Apalagi kalau sudah terbius oleh dia main dari ngerjakan sesuatu. Apalagi sekarang kondisinya semakin kesini, repot. Ini kalau kita nggak selalu mengingatkan, mengawasi anak-anak kita untuk sholat, bahaya. Karena sekali lagi tadi, biqadril imani rajulin as-sholatu, untuk mengukur kadar iman seorang itu dari sholatnya. Memang kadang kita lagi imannya kuat, sholatnya rajin. Kalau imannya lagi lemah, sholatnya malas. Terutama anak-anak kita, khususnya anak-anak remaja. Boro-boro suruh sholat jamaah, suruh sholat sendiri aja susah. Sholat sendiri aja ada susah. Ini di mana saja, bukan hanya di sini. Ini kita alami juga.
waktu kita juga remaja juga seperti itu, teman-teman kita mengalami seperti itu. Karena itu masa apa? Peralihan, masa menentukan, untuk masa yang akan membentuk karakter orang tersebut, imannya menjadi iman yang kuat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Kemudian alasannya apa? Orang itu kadang apa? Tahu bahwa sholat itu wajib. Kalau meninggalkan sholat itu dosa besar. Tapi kenapa kita masih malas? Ya, saudara-saudara kita masih malas, ya. Masih malas untuk mengerjakan sholat. Boro-boro dengar adzan langsung taruh semua apa yang di hadapan kita, langsung mengerjakan sholat, ambil air wudhu. Syukur yang rumahnya di dekat masjid, datang masjid, datang ke musola. Dalam redaksi yang lain, ya, ini redaksi seperti ini di ayat sebelumnya yang bab di bab tarikus sholah ada, redaksinya beda. Apa yang menyebabkan kita atau anak-anak kita, saudara-saudara kita, bahwa sholat itu wajib tapi malas ngerjain, baik di rumah maupun di luar rumah? Karena apa? Hati kita sudah mulai sedikit mengeras. Hati kita sudah mulai keras. Karena apa? Karena kita sering melalaikan kewajiban, berbuat dosa, berbuat maksiat yang kelihatannya sepele tapi lama-lama itu apa? Jadi biasa, sehingga itu menjadi penyakit yang ada di hati kita, sehingga apa? Itu malas untuk melaksanakan ibadah, terutama ibadah wajib, apalagi ibadah sunat. Ibadah yang wajib ada ogah, malas, apalagi ibadah sunat. Al-i'radu anillah, karena orang itu apa? Berpaling kepada agama Allah, ya, berpaling dengan agama Allah, tidak mengikuti para guru-guru kita, para orang-orang tua kita diberikan nasihat cuek, ya, itu anak-anak kita, sehingga itu mempengaruhi hatinya, sehingga malas untuk ibadah. Wal bu'du an tilawatil Quran, jauh dari membaca Al-Quran, ya, termasuk karena kemarin ada orang baca Al-Quran, termasuk apa? Bisa melunakkan hati. Jadi yang pertama, kesalahan orang tersebut tarikus sholat, meninggalkan sholat. Supaya sholatnya kita agak malas, ya berarti gimana? Itu ada kalimat i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada, beramallah untuk dunia seakan-akan kamu hidup selamanya, supaya kuat, supaya semangat. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Karena kematian ini apa? Enggak ada yang bisa tahu, enggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Setiap yang bernafas pasti akan mengalaminya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa yang bernafas pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, nanti kalau sudah seperti itu, semua amal ibadah yang kita kerjakan, baik yang itu pahala maupun dosa, nanti akan dituangkan semuanya di hari kiamat. Ujurakum yaumal qiyamah, terutama pahalanya apa? Pahala dari sholat jamaah, pahala dari taklim, pahala dari infak sedekah, pahala dari membantu orang lain, pahala dalam keluarga. Nanti ujurakum yaumal qiyamah akan disempurnakan, dituangkan semua kelak di hari kiamat.
Wasaniatu, kesalahan orang tersebut mani'uz zakah, enggan memberikan zakat, enggan memberikan infak sedekah, diberikan kelonggaran oleh Allah, rizki yang longgar, tapi enggan memberikan infak dan sedekah, terutama zakat wajib. Zakat wajib berarti ini ada kaitannya dengan ilmu fikih. Kalau kita sudah memiliki harta nongkrong, ya, harta nganggur seharga 84 emas gram 24 karat murni, wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya berapa? 2,5% dikeluarkan nanti pas waktunya mengeluarkan zakat fitrah. Berarti yang dicari orang yang enggan memberikan zakat. Ya, mampu kita belum punya harta sebanyak itu, mampu kita hanya sedekah, hanya infak, sedekah. Wasalisatu, yang ketiga, la yasma'u, ora gelem ngrungokake sapa rajul qaulal ulama'i ing dawe ulama. Jadi orang ini, rajul, orang yang meninggal ini, kesalahan ketiga, tidak pernah mendengar kalimat, tidak mau mendengar nasihat ulama, tidak mau menerima nasihat kebenaran, tidak mau menerima nasihat agama. Karena apa? Dia merasa apa? Saya sudah pintar, saya sudah pandai, saya sudah hebat. Itu adalah apa? Kesombongan. Kalau sudah kesombongan muncul seperti itu, mereka mewarisi watak iblis. Iblis adalah makhluk yang pertama kali dilaknat oleh Allah karena kesombongannya. Berarti orang yang tidak mau mendengar kalimat-kalimat dari seorang ulama alias nasihat kebaikan, itulah yang akan berpotensi mengeraskan hatinya orang itu sehingga orang tersebut jauh dari agama, jauh dari Allah. Nah, dalam redaksi yang lain, ular yang menyiksa kesalahan orang tersebut ketika masih hidup itu disebut ular sujaul aqra. Nah, kalimat ular sujaul aqra ini saya mendengar pertama kali itu ketika saya masih kelas 4 SD. Ketika itu saya mendengar dari khutbah Jumat, ya, di kampung saya, yang khutbah almarhum Kiai Haji Abdul Basir rahimahullah. Ketika saya masih kelas 4 SD, tapi dalam bahasa Jawa. Bahasa Jawa, ular sujaul aqra. Ini saya mendengar pertama kali, ternyata kita baca-baca setelah di pondok, ternyata ini sumbernya dari sini. Berarti kesalahan orang tersebut tidak mau mendengar perkataan ulama alias tidak mau menerima nasihat, terutama nasihat yang merubah orang tersebut imannya terus bertambah, ketaatannya terus bertambah. Kalau orang seperti itu berpotensi orang tersebut kelak akan menjadi mangsa ular sujaul aqra. Kemudian dalam redaksi yang lain beda. Dalam yang keterangan bab tarikus sholat, ini ceritanya ketika Nabi lagi duduk di masjid bersama para sahabat, ya, sambil nunggu waktu sholat, ya, duduk di masjid ini, tiba-tiba ada seorang pemuda datang masuk ke pintu masjid dengan kondisi menangis. Setelah menangis, Nabi bertanya, wahai anak muda ini datangnya kan, wahwa sabun minal arabi, anak muda datang dari kampung,
nggak tahu kampung mana itu, kampung sini pokoknya kampung Lebakwangi atau kampung mana gitu ya. Tiba-tiba anak itu nanya, apa yang menjadi kamu nangis? Mata abi laisalahu kafanun wala ghusilun, orang tuaku meninggal ya Rasul. Setelah orang tuaku meninggal, enggak ada orang pun satupun yang mengurus, enggak ada yang mau ngafani, enggak ada yang mau mandiin, boro-boro nyolatin, enggak ada. Setelah itu Nabi perintah terhadap Abu Bakar, wahai Umar, Abu Bakar, lihat tono, lihat. Setelah dilihat, apa? Abu Bakar dan Umar melihat bapaknya tersebut belum diurusin, belum dikafani, belum diapain, masih di apa? Masih dibalik-balik, ditutup kain. Tiba-tiba ada apa? Kainnya itu bergerak-gerak, ternyata ada ternyata apa? Bukan ada ular. Bapaknya, wajahnya, badannya berubah jadi babi, berubah jadi babi. Terus Abu Bakar dan Umar tidak berani berbuat, lapor kepada Nabi, ya Rasul, kondisinya seperti ini. Nabi datang, setelah Nabi datang tidak, oh iya, Nabi berdoa, ya Allah kembalikan wujud orang ini seperti semula. Nabi yang minta, akhirnya kondisinya balik seperti semula, seperti manusia biasa. Ketika dikafani, disolati, mau dikubur, ya, langsung ditaruh di kubur, berubah menjadi babi. Kemudian Nabi bertanya, ayu amali abuka fit dunya, apa amal bapakmu ketika di dunia? Iya sama, bapak nggak pernah sholat. Gambarannya seperti itu. Gambaran seperti itu. Ingatkan kembali, berarti apa? Terus Nabi ingatkan pas, wahai sahabat, lihatlah, siksanya orang yang ketika dikasih kesempatan, umur panjang, sehat, dikasih nikmat, tapi tidak mau melaksanakan kewajibannya, tidak melaksanakan kewajibannya yang wajib terutama. Seperti itu gambarannya. Seperti itu gambaran. Yang dicari apa? Kesalahannya mereka meninggalkan sholat. Di sini al-ula kana idza sami al-adzan la yaji'ul jamaah. Kesalahannya orang itu yang pertama, idza kana sami'an nida la yaji'ul jamaah. Sama seperti tadi, ketika waktu sudah mulai adzan kumandang tapi tidak cepat-cepat melaksanakan sholat, tidak melaksanakan sholat, apalagi boro-boro dengan sholat jamaah. Masih berapa menit Pak? 2 menit ya. Nanti jadi Pak Irman ada itu. Jadi ya sebelum kita akhiri, nanti ada pengumuman tadi, ada di share di grup. Nanti habis sholat ini seluruh jamaah kiranya bisa ngikut bergabung, undangan Bapak DKM, kumpul bareng-bareng membahas tentang renovasi masjid dan pembuatan pagar, dan nanti sambil menyusul jamaah yang lain yang belum datang. Mungkin hayatul qulub wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fatahu ya Alim, iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba', wa min du'ain la yutajab, wa min syarri dzalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa man hadara fi hadhil jamaah
min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahlil taqwa wa ahlil ibadah wa ahlil quran wa ahlil rizki wa ahlil du'a wa ahlil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhail innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.